Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu adalah ketika kita hidup bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kasih. Namun meskipun kita telah memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kasih, hal itu tidak menjamin bahwa kita mendapatkan respons yang bersahabat dari orang-orang sekitar kita. Sebab kebenaran firman Tuhan itu selalu menelanjangi kegelapan hati dan pikiran manusia. Kebenaran yang dinyatakan dapat mempermalukan orang-orang hidupnya memang memalukan. Bagi kita orang percaya, kita mengetahui resiko-resiko yang akan kita hadapi. Masihkah kita tetap menyampaikan pesan firman Tuhan? Tentu, dalam arti yang luas, di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Saudara, menyampaikan firman Tuhan merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama-tama, tentu, agar orang-orang boleh percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Yang kedua, bagi orang-orang percaya yang lain, agar kita semua boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-20. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, "Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagi dirimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barang yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjara, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku.
Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia dikisahkan mengalami aniaya dari kepala rumah Tuhan yang bernama Pasyur, karena ia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Panggilan Tuhan bagi Yeremia sangat jelas bahwa umat Tuhan tidak mau mendengarkan apa yang diberitakan. Namun Tuhan tetap mau memakai Yeremia untuk menyampaikan firman Allah. Oleh sebab itu, kita mendapati betapa susahnya Yeremia di dalam dia menyampaikan firman Allah. Karena dia menerima konsekuensi cemooh, bahkan aniaya dari orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk memberitakan firman Tuhan sebagaimana adanya. Karena Tuhan sendirilah yang akan membuktikan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu dapat dipercaya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, aku telah mendengar bisikan orang banyak. Kegentaran datang dari segala penjurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Ayat yang ketiga. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Saudara, Yeremia adalah seorang nabi yang dapat dipercaya karena dia menyampaikan firman Tuhan sebagaimana adanya. Dan kita harus tahu, firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Yehuda adalah firman Tuhan yang tidak menyenangkan. Karena firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka akan dibuang ke tanah Babel. Sehingga orang Yehuda berpikir bahwa Yeremia itu pro kepada Babel. Disitulah saudara-saudara bagaimana Pasyur sebagai kepala rumah Tuhan memukul Yeremia dan memasung dia. Membenci Yeremia. Karena Yeremia menyampaikan firman Allah. Dan memang itu adalah firman Allah sebagaimana adanya. Yeremia tidak merekayasa dengan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi apa adanya. Dan disitulah saudara, Yeremia mengalami aniaya dan kesulitan. Tapi Yeremia percaya bahwa apa yang disampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan membuktikan apa yang dikatakan Yeremia itu benar. Dan memang itu yang terjadi. Saudara, ini pelajaran bagi kita sebagai orang percaya. Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada dunia ini. Dan kita harus menyampaikan apa adanya. Mungkin hari ini ketika kita menyampaikan, kita tidak melihat tanda-tanda apapun. Tetapi ketika firman Tuhan berkata demikian, kita patut menyampaikan sebagaimana adanya. Karena bukan kita yang membuktikan firman Tuhan, tetapi Tuhan yang berfirman itulah yang akan membuktikan perkataannya benar. Saudara, ketika kita merekayasa firman Tuhan agar lebih disenangi oleh dunia ini, kita sebetulnya telah menjadi pembohong-pembohong dan kita menyesatkan.
Dan kita menjadi bagaikan zaman perjanjian lama, bagaikan nabi-nabi palsu yang bukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi menyampaikan kebohongan, penyesatan bagi dunia ini. Saudara, mari kita belajar menyampaikan firman Tuhan sebagaimana adanya kebenaran firman Tuhan itu. Meskipun kita belum melihat tanda-tanda yang akan terjadi, tetapi kita percaya Tuhan sendiri yang akan membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan itu dapat dipercaya. Dan pada saat itulah kemuliaan Tuhan nyata bagi mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, dunia ini akan selalu menjadi oposisi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat yang sama, dunia ini menjadi oposisi terhadap mereka atau kita yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan, Dia ada di pihak kita yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala penjurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan." Saudara, Yeremia tidak terlalu mudah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari apa yang kita baca, itulah pergumulan Yeremia. Yeremia menjadi takut dan tidak mau lagi menyampaikan firman Allah. Namun tidak bisa. Dia tidak bisa tidak menyampaikan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Roh Tuhan bekerja dalam jiwanya. Sehingga dia harus menyampaikan firman Tuhan itu meskipun dengan resiko yang dia terima. Tetapi Yeremia tahu Tuhan ada di pihak dia. Tuhan menjadi benteng dia. Orang tidak dapat berbuat yang tidak diizinkan Tuhan kepada Yeremia. Saudara, hari ini kita sebagai orang percaya mengalami hal yang sama. Karena dari dahulu dunia akan selalu menjadi oposisi kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama menjadi oposisi kebenaran firman Tuhan. Dan bersama dengan itu juga menjadi oposisi bagi mereka yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan berharap bahwa dunia ini akan suka akan firman Tuhan, karena dunia tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara, kita sebagai orang percaya harus terus memberitakan firman. Bagaimanapun respon dunia ini. Demikian seperti Nabi Yeremia. Dia diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, meskipun respons daripada bangsa Yehuda itu negatif. Tetapi dia harus terus memberitakannya. Saudara, hari ini kita sama. Tuhan tetap kepada panggilan yang Dia telah panggil kita untuk memberitakan Injil. Apapun respon dunia ini. Satu penghiburan bagi kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Saudara, bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia mengutus supaya kita memberitakan Injil-Nya? Ketika Dia berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu
sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapapun kuatnya dunia ini beroposisi kepada kebenaran firman Tuhan, saudara ingatlah, Tuhan di atas segala sesuatu. Tidak ada siapapun yang akan menang di dalam dirinya ketika mereka menjadi oposisi Tuhan. Saudara, dunia dapat merancangkan apapun, tetapi Tuhanlah di dalam rencananya. Dialah yang menggenapi rencananya sendiri, bukan dunia ini. Mari kita tetap setia memberitakan firman, memberitakan Injil. Karena Tuhan, Dia ada berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, tidak henti-hentinya memberitakan Injil. Apapun respons daripada orang sekitar kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang akan menggenapi rencanamu, dan Tuhan, Engkau yang memelihara kami sebagai orang-orang diutus oleh Engkau, memberikan kuasa, memberikan kasih, kekuatan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.